Salam damai, saudara-saudari, kita berjumpa lagi dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan. Hari ini, Jumat 11 Maret 2022, Inspirasi Sabda bagi kita dari Injil Matius bab 5 ayat 20 sampai 26. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus mengatakan banyak pengajaran dalam perikop ini. Dan salah satu di antaranya, Yesus mengatakan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Itu berarti hidup keagamaan orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu sudah baik sebenarnya di mata Yesus. Tapi mengapa Yesus katakan supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga, maka hidup keagamaan kita harus lebih benar daripada hidup keagamaan mereka itu. Secara lahiriah kita tahu bahwa hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi sungguh-sungguh baik. Baik secara lahiriah. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita tahu dari kitab suci bahwa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat begitu hafal, begitu tahu tentang semua hukum Taurat yang menjadi hukum kehidupan mereka saat itu. Dari A sampai Z tentang hukum Taurat mereka tahu dan mengerti. Kemudian mereka juga begitu taat melakukan aturan-aturan keagamaan mereka.
Mereka taat berdoa pada jam-jam, pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Secara lahiriah mereka begitu baik melakukan hukum keagamaannya. Tapi Yesus katakan kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga jika hidup keagamaan kita lebih benar dari mereka. Artinya apa, saudara-saudariku? Yesus juga menghendaki agar kita membaca kitab suci. Yesus menghendaki agar kita melakukan aturan-aturan keagamaan kita. Sebagai orang Katolik, kita dikehendaki untuk taat melakukan 5 perintah gereja. Nah, lalu dikatakan lebih benar. Artinya apa? Orang-orang Farisi dan ahli Taurat melakukan hukum keagamaan mereka hanya berdasarkan lahiriahnya saja. Mereka mengabaikan kasih yang menjadi inti dari hukum itu sendiri. Dan itulah yang dikehendaki Yesus dari kita, agar kita melakukan hukum keagamaan kita, tata cara keagamaan kita atas dasar kasih. Saudara-saudariku yang terkasih, saat ini kita ada dalam masa prapaskah, masa pertobatan, masa pembenahan seluruh kehidupan kita. Seperti yang dikatakan oleh Yesus, supaya kita melakukan hidup keagamaan kita lebih benar dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, saya mengajak kita agar selama masa prapaskah ini, marilah bersama seluruh anggota keluarga kita bersama-sama membaca kitab suci. Kita bersama-sama melakukan doa di dalam keluarga, doa di lingkungan kita masing-masing. Marilah semakin taat hidup menggereja dan lakukan semua itu atas dasar kasih. Kasihilah sesamamu sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Kasihilah musuhmu dan doakanlah mereka yang menyakiti hatimu. Amin.